ya, yang disebut dengan eh, yang pertama kita sering mendengar istilah-istilah, misalnya saya bacakan di sini. Yang pertama berhubungan dengan masalah, ya, dawabit. Sudah mendengar kalimat dawabit, ya, atau diabit? Ada dawabit, ada qawaid. Ini ada dawabit takfir. Ada juga yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah, ya, tentang masalah qaidah tuhu, atau yang disebut dengan apa? Qawaid. Jadi qawaid itu sama dengan kaidah. Nah, apa perbedaan antara dawabit dengan qawaid? Kalau dawabit biasanya disebut dengan aturan standar. Jadi udah baku. Jadi kalau kita membahas tentang masalah dawabit takfir, berarti hukumnya sudah baku. Dan batasan masalahnya itu betul-betul jelas. Jadi nggak kemana-mana. Berbicara tentang dawabit, atau ruang lingkup kajiannya itu tidak melebar kemana-mana. Jelas. Nah, sedangkan kalau yang satu lagi, qawaid atau kaidah, ini bercabang. Contoh, dalam qawaid atau kaidah Islam, babi itu boleh nggak dimakan? Tidak boleh. Boleh. Kalau keadaan Terpaksa. nah itu boleh. Tapi hukum tetap Haram. haram, nggak boleh dihalalkan. Tetap hukumnya haram, tapi boleh jaiz. Nah, dari dalil ini maka timbullah kaidah. Ya, kaidah yang keempat. Jika terjadi dua maslahat, terjadi dua benturan, ya, dua maslahat atau lebih, maka ambillah maslahat yang terbesar. Misalnya, saya bersih-bersih rumah atau bersih-bersih lingkungan rumah. Kalau bersih rumah kan sifatnya pribadi. Tetapi kalau bersih-bersih lingkungan rumah sifatnya lebih umum, lebih manfaat kepada umum. Berarti maslahatnya besaran mana? Umum. Maka kerjakan yang maslahat yang lebih besar. Lain dengan mafsadat, kerusakan. Mafsadat itu kerusakan. Jika terjadi dua mafsadat, maka ambillah mafsadat yang terkecil. Jika ada dua kerusakan, ada dua dosa, dan nggak bisa dihindari, ya, nggak bisa dihindari. Biasanya ini yang saya pernah mengalami itu dalam pembagian waris. Waris sudah dibagi, ya udah dibagi warisnya mah duit teman can laku imahna. Emang ngejual imah sih ngejual puyem. Nah, tetapi biasanya ahli warisnya sok aya nu baong. Tahu nggak yang baong? Bangor? Nggak tahu. Maraka doang? Nggak tahu. Ya, biasanya suka ngakal-ngakal atau misalnya menuntut Lebih gitu. lebih harus dijual. Padahal kan belum tentu laku. Ini terjadi. Harga rumah misalnya 300 juta dibagi 4 umpamanya. Nah, yang paling rese biasanya itu adalah penerus waris, cucu. Karena bapaknya udah meninggal biasanya. Yang ini yang nuntut terus. Akibatnya apa? Terjadi fitnah. Wah, ingin dikuasai rumah padahal belum laku. Gitu kan? Terjadi permusuhan. Terjadi apa lagi? Pokoknya mah hasut. Orang yang nggak tahu apa-apa dilibatkan. Akhirnya terjadi kerusakan yang lebih besar. Akhirnya solusinya bagaimana? Minjem ke bank riba. Betul nggak? Iya. Tapi untung pinjaman.
Ya, pinjam ke bank riba, tapi nggak ada yang ngasih pinjam. Pinjam kasahnya. Mau pinjam ke siapa ya? Ada nggak yang masih pinjam 300 juta? Nggak ada lah. Yang bisa ngasih siapa? Bang. Yang paling bager bank. Apalagi bank emok. Nah, terjadi dua mafsadat. Nah, dosa riba untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau ini dosa permusuhan, pertikaian, perselisihan, waduh, ini melibatkan banyak orang. Maka ambillah mafsadat yang terkecil. Jika terjadi demikian, kalau nggak jadi ya usah, nggak boleh. Ya, nah ini kaidah, banyak lagi lah.